Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya silakan Mbak Fernita ceritakan kronologisnya. Ya, jadi kronologinya tuh dia tuh komen di kolom komentar foto aku pas posting. Dia bilang katanya dia maaf ya karena tidur sama aku, dia bilang begitu. Terus ngatain itulah yang itu kalimatnya itu nggak pantas lah yang bau-bau itu gitu loh. Bau ikan asin Ya gitu, padahal kan nggak kenal gitu. Terus aku tegur lah di DM kan. Terus dia apa sih namanya, nggak ngubris ya. Terus pas aku lagi ngadain tanya jawab gitu di Instagram, dia ngomong begitu lagi, katanya aku pernah di BO ya? bukan, Jadi PSK ya PSK itunya anunya bau itu bau ikan asin itu, dia mengatakan itu. Tapi kalau dari kamu sendiri bakal ngelaporin orangnya atau kayak gimana? Kalau aku sih dari kemarin aku tunggu buat dia minta maaf ya. Aku tunggu kata aku gitu buat muncul kalau mau minta maaf. Tapi sampai saat ini dia nggak ada. Nggak muncul. Postingan kapan itu? tanggal 4 Desember. Iya, aku sengaja diemin gitu. Maksudnya coba dia ada etikat baik nggak gitu. Ya jadi si Fernita kemarin udah sempat koordinasi konsultasi juga sama saya pas kejadian itu malam, dia langsung tag saya dan akan juga salah satu sama media. Sebenarnya Fernita udah mau laporkan, tapi aku bilang tunggu dulu itikat baiknya. Tapi sampai detik ini juga nggak ada itikat baik itu. Padahal buktinya udah banyak kita. Iya. Aku juga sempat DM dia, tapi dia kayak nantang gitu. Tapi kenal sama sosok ini? Tidak. Nggak pernah Tapi kenal. fake account apa asli? Nggak Itu tahu, dia itu nggak dia tahu. aku yang nggak tahu. Dilacak ya berarti? Iya. Iya. Kita udah coba mencari tahu nih orang siapa. Orang mana? Enggak, tapi dia bilangnya katanya papahnya pengusaha dan pernah diiniin sama Bang Hotman katanya. Punya hubungan baik dengan Bang Hotman katanya gitu. DM? Iya, dia bilang begitu. Kalau dari akunnya sih ini kayaknya bukan fake account ya. Iya. Karena fotonya jelas juga nih. Jelas, terus pas ganti juga ini Iya. foto dia. Jelas nih. Ya. Itu atas nama siapa, Bang? MHDR Renaldi ya. Renaldi. Renaldi. Iya. Nih, 4 Desember kemarin. 4 Desember ya, betul sekali. Nah, sampai sejauh ini setan itu berapa banyak yang artinya mengganggu? Mengganggu saya. Banyak banget sih sebenarnya kalau haters. Kalau dibacain. Tapi artinya kalau haters ini udah keterlaluan Mas, Iya. karena kan udah Bawa-bawa pelecehan begitu. sekali ya, dan itu komennya di Awalnya postingan. di kolom komentar foto. Terus kan pada baca jadi ikut pada komen gitu loh. Tapi menurut kamu dengan kasus yang kemarin itu enggak sih yang jadi menggiring opini publik ke kamu jadi Jelek. jelek? Iya, itu sih. Mungkin karena itu juga. Oke. Tapi sampai sekarang berarti sanksi sosialnya masih kamu terima? Masih sampai sekarang, sampai detik ini berita tentang aku masih ada. Setiap hari, hampir setiap hari masih ada. Dikait-kaitkan gitu, kayak kasus apa dikaitkan sama aku gitu. Ya Bang Ina, ini undang-undang ITE apa gimana sih? Oke. Ya kalau untuk sanksi pidananya itu ada teman-teman wartawan. Itu ada di Undang-Undang ITE, pasal tepatnya di pasal 27 ayat 3. Itu ancaman maksimalnya itu 6 tahun. Barang siapa mencemarkan nama baik lewat media sosial, yang mana ini dilakukan di media sosial dalam bentuk Instagram. Gitu teman-teman Berarti wartawan. akan melaporkan. Untuk sementara kita beri peringatan juga nih sama orang yang bersangkutan. Kalau misalnya memang ada etiket baik, monggo silahkan datang ke kantor kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau nggak ada etiket baik, dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu mungkin nanti kita ambil langkah hukum ya, Ya. kita mungkin nanti melaporkan. Kita Karena tuh- tidak cukup. Tetap kami menunggu teman-teman Iya. etikat baiknya dari siapa namanya? Renaldi ya. Renaldi akunnya ya. Kita tunggu dia untuk minta maaf dan muncul kepada Mbak Fernita. Namun di luar itu sebenarnya kami ingin memberi warning kepada pengguna media sosial,
Instagram, Facebook, dan lain-lain, supaya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan komentar, dalam membuat postingan, upload. Jangan asal-asalan dalam memberikan komentar di media sosial. Karena apa? Contohnya seperti Mbak Vernita ini, dia kan seorang public figure. Itu komentar yang negatif itu akan berdampak negatif ke pekerjaan, ke keluarga, ke teman-teman. Jadi itu sangat merugikan. Jadi pesan kami kepada pengguna media sosial, ayolah manfaatkan media sosial ini dengan baik. Gunakan media sosial ini untuk kepentingan yang positif supaya nggak mengganggu kepentingan orang yang lain. Gitu maksud kami, teman-teman. Kalau kayak apa sih komen yang biasa aja kayak menghina fisik gitu ya, kayak nenek lampir apa segala macam, aku bodoh amat gitu. Tapi ini menyangkut wanita ya. Iya, memang benar. ya. Belum lagi Itu soal pelecehan. Ya, itu. itu pelecehan banget Ya. gitu, ngata-ngatain itunya cewek gitu kan. Ya. Nah, sejak 4 Desember itu, 4 Desember Bang Yes, Iya. Bang Desember. kerugian apa aja yang udah dialami ke Mbak, terutama berkaitan dengan profesinya gitu? Mungkin ada job yang di cancel atau Ya orang jadi mandangnya jadi gimana? kurang tidur, jadi psikis aku kayak Terganggu ya. terganggu ya, maksudnya sakit hati lah dibilang gitu. Terus banyak juga yang baca kan, yang lihat gitu, terus jadi sedikit temen pun ada yang kayak, apalagi cowok gitu, kayak jadi gimana gitu. Untuk saat ini masih ke psikis ini kerugiannya. Kalau untuk pekerjaan kita doakan supaya Mbak Vernita nggak dirugikan di pekerjaannya, di keluarganya dan lain-lain. Nah, Khusus. kalau untuk respon keluarga sendiri sampai saat ini gimana? Untungnya mama aku sih nggak punya Sosial Instagram, media. cuman Untungnya. cuman Iya. kayak kalau saudara kayak gitu pada tahu, tapi mereka nggak percaya omongan orang untungnya Ya. gitu, ngedukung gitu. Ya udahlah, nggak usah didengar gitu. Dari teman-teman sendiri gimana pada komen? Ada yang jauh gak akhirnya teman-teman kamu? Banyak yang menjauh karena ya banyak yang memfitnah gitu, nggak kenal tapi Ya itu ngomong poinnya. seenaknya gitu loh, Kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi dia ngomong begitu kan? bilang ini. Ya udah fitnah juga tuh. Itu kan nggak boleh. Kalau misalnya yang hina fisik, aku bilang kayak nenek lampir lah, kayak banci, kayak apa Ya. gitu kan istilahnya. Aku nggak marah, nggak pernah aku hirauin kan. Tapi ini maksudnya aku mewakili seluruh wanita di Indonesia Ya. gitu. Maksudnya jangan begitulah, Iya, cowok omong. Sangat merugikan. Kan? Tidak akan si itu tadi. Iya, coba Reina dia. Jejak digital itu kan sampai sekarang masih ada Bang, bahkan sampai kapanpun. Yes. Terlepas terbukti atau tidak itu ada. Nah, ketika ada lagi yang men-share, itu ada undang-undangnya gak sih Bang? Sedangkan itu kan sudah ada di media sosial. Ada pasalnya di Undang-Undang ITE juga itu, barang siapa ini mengunggah atau apa men-share postingan Mentransmisikan ya. intinya itu undang-undang itu apanya, tujuan dibuat undang-undang itu jangan sampai teknologi merugikan orang lain, jangan sampai teknologi media sosial itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Itu filosofinya Oke, undang-undang. berarti dalam artian yang sudah ada, biarlah ada, jangan lagi share seperti itu Bang. Iya, jangan ikut membantu share yang negatif itu, karena itu bisa di ini juga nanti bisa diproses juga. Untuk Vernita sendiri gimana sih kamu ngejalanin hari-hari semenjak image jelek atau negatif dari masyarakat? Kamu ngejalanin hari-hari kamu kayak gimana sih? Aku selama kurang lebih 3 bulan down ya. Aku di rumah, nggak beraktivitas, dan aku nggak muncul di Instagram karena trauma ya, maksudnya. Ya. Semenjak kejadian itu banyak omongan negatif ya pasti, terus banyak hinaan juga, terus mamaku juga emang dari waktu itu udah sakit jantung, tambah sakit, Ya. jadi aku jadi kayak nggak percaya sama orang gitu, jadi kayak takut gitu. Nah ini tuh aku baru lagi keluar, baru beraktivitas lagi, mulai nerima kerjaan lagi. Tadinya aku kan hilang dari Instagram. Betul. Jadi dampaknya itu bisa kemana-mana teman-teman wartawan. Ini kan psikisnya jadi keganggu. Mbak Vernita harus konsultasi ke psikolog. Itu kan semua butuh biaya itu. Jadi timbul lagi kerugian berupa materi, uang segala macam, dan bisa kemana-mana dampaknya karena komentar yang negatif itu.
di Instagram itu gitu. Banyak dampaknya, kemana-mana jadinya gitu. Dari Vanessa sendiri, cara kamu untuk memperbaiki nama baik kamu seperti apa sih? Apa yang akan kamu lakukan? Yang akan aku lakukan sekarang, aku fokus untuk ke bisnis ya. Sekarang aku kan udah mulai bisnis lagi, udah mulai aktif lagi, online shop gitu kan, terus endorse, udah di BA gitu. Aku sekarang sih lebih ke apa ya, menyibukkan diri aja gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.